Jumpa lagi Scan bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Pilkada, lagi-lagi di Pilkada, Bung Firdaus. Tentu kita soroti pusat industri pariwisata ya, Bali, Bung Firdaus ya. Mulia dengan Koster. Dan ini juga menarik sebenarnya. Satu di kelompok Kim Plus, satu lagi di PDIP. Ini pertarungan banteng dengan kelompok Merah Putih nih ya. Dan saya kira ini menarik karena Bali masyarakatnya, industrinya itu benar-benar dipengaruhi oleh pariwisata. Nah, ide-ide tentang pariwisata ini selama ini Bali cukup baik, tapi beberapa belakangan ini saya kira Bali agak turun industri pariwisatanya, tapi masih terjaga dengan baik. Tapi kita berharap ini menjadi sebuah destinasi internasional paling rame lah yang bisa kita harapkan untuk Bali sebagai destinasi dunia, Bung Firdaus. Iya, Bung Meldi. Menarik ya melihat perdebatan dalam Pilgub Bali karena hanya dua pasang begitu ya antara pasang nomor satu Mulia Pas dengan nomor dua itu Koster Giri begitu ya. Nah, Mulia Pas ini diusung oleh Gerindra, Kim Plus, sementara Koster Giri itu diusung oleh PDIP dan beberapa partai kecil lainnya. Dan kalau kita lihat sudah ada dua kali perdebatan kalau tidak salah untuk Pilgub Bali, dan di mana di dalam debat-debat ini salah satu yang menjadi debat utamanya adalah kira-kira membangun ekonomi Bali pasca COVID atau pasca pandemik yang kemarin begitu. Nah, di dalam perdebatan ini kita lihat memang gitu ya, satu sisi Koster sebagai incumbent begitu, itu lebih banyak bicara tentang pengalaman yang lama, sementara Mulia dan ya Mulia Pas ya gitu sebagai penantang itu banyak menawarkan ide-ide yang baru di dalam kira-kira dalam perbaikan baik itu ekonomi ataupun juga pelayanan publik atau infrastruktur dasar dan seterusnya di dalam untuk kepulauan atau provinsi Bali. Dan yang kita lihat juga sama seperti yang lain gitu ya di Pulau Jawa itu baik itu Jawa Tengah atau DKI Jakarta atau Jawa Barat begitu ya. Karena Mulia Pas ini merupakan bagian dari Kim Plus begitu ya. Kemarin Presiden Prabowo juga sudah ke sana memberikan endorse, memberikan dorongan begitu ya untuk Kim Plus atau mencintai Pak Prabowo, pilihlah Mulia Pas di sana begitu. Tetapi kalau kita lihat dari sisi historinya Bu Meli, seperti Bu Meli katakan tadi, Bali merupakan salah satu basis kuat untuk PDIP di sana, gitu baik itu di level provinsi ataupun juga kabupaten kota. Banyak kabupaten kota di Bali yang notabene itu merupakan kader PDIP dan dianggap sebagai salah satu basis loyal di dalam kader partai banteng begitu. Dan memang dalam pilpres kemarin mereka sedikit mengalami kemunduran begitu, mengalami sedikit penurunan suara begitu. Tetapi terlepas dari itu, kira-kira kalau kita lihat dalam konteks kepentingan Pulau Bali atau Provinsi Bali dalam kepentingan memajukan ekonomi, meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesejahteraannya begitu ya. Kira-kira apa yang menjadi soal-soal besar dan kemudian kira-kira apakah dari dua pasang ini cukup memberikan semacam tawaran-tawaran yang menarik untuk kebutuhan masyarakat Bali begitu ya. Pertama kalau kita lihat dari sisi ekonomi memang gitu ya, yang menjadi tantangan kedua pasangan ini adalah kira-kira bagaimana mengembalikan posisi Bali yang hampir mungkin lebih dari 50% gitu ya, ekonominya berasal dari pariwisata, berasal dari akomodasi, hotel gitu ya, perjalanan seterusnya gitu. Tetapi di sisi lain gitu ya, mereka juga menemukan semacam tantangan gitu. Bali yang dikenal dengan adat istiadat budaya dan kepercayaannya begitu, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami sedikit dekadensi atau penurunan dalam konteks misalnya kehilangan ciri Bali, kemudian budaya adat istiadat dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaannya kira-kira bagaimana menyandikan atau menyeimbangkan antara satu sisi gitu ya, tetap menjaga adat istiadat budaya Bali dalam konteks misalnya sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia begitu ya, tetapi di sisi lain juga menghadapi bagaimana ancaman tanda kutip ya, artinya membangun ekonomi dengan pariwisata dan segala macam begitu. Dan kalau kita lihat dari sisi ini, kita belum menemukan kira-kira apa di antara dua pasangan yang memberikan gambaran yang terbaik dalam rangka memperbaiki, mengejar misalnya memperbaiki sisi ekonomi masyarakat Bali begitu. Nah, yang kedua juga dalam konteks misalnya dalam konteks pembangunan fasilitas layanan dasar ya, Bu Meli, infrastruktur dan seterusnya misalnya. Kalau kita ingat misalnya Mulia Pas ini kan salah satu yang juga banyak, salah satu program unggulannya dan membuat bandara baru di Bali gitu ya. Dan ini juga kemarin sempat ditentang oleh Megawati begitu. Artinya untuk membangun interkonektivitas dan segala macam, kemudian membangun keterhubungannya begitu. Bagaimana menjadikan Bali semakin menyebar pariwisatanya, kemudian juga semakin menggeliat dari sisi ekonomi begitu. Nah, di dalam konteks ini ada satu persoalan mendasar dalam konteks apakah
kondisi fiskal gitu ya, karena Bali ini agak pas-pasan di dalam 3 tahun terakhir begitu ya, bisa juga mendukung persoalan-persoalan membangun keterisolasian tanda kutip, artinya memperkuat infrastruktur yang sudah ada begitu ya di dalam kebutuhan masyarakat Bali begitu. Karena kalau kita lihat dalam sisi ini gitu ya, maka masyarakat Bali juga butuh artinya konektivitas yang semakin baik, menghubungkan, meratakan pariwisatanya, dan dalam harapan itu tidak hanya dalam konteks ekonomi, tetapi juga bagaimana misalnya infrastruktur semakin terbuka ini bisa membuka simpul-simpul untuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, gitu ya. Termasuk juga bicara tentang apa akses keadilan yang lain begitu. Nah, kalau kita lihat maka menarik untuk melihat lebih lanjut kira-kira bagaimana ide Mulia Pas ataupun juga Koster dan Giri dalam rangka menjawab kebutuhan atau tantangan masyarakat Bali 5 tahun ke depan, Bu Meldi. Oke, menarik dari Pilkada Bali, Bung Firdaus. Dari tahun ke tahun Pilkada Bali itu sangat taktis ya, walaupun secara sosiologis dia adalah PDIP. Di zamannya SBY ya, kalau kita lihat zaman SBY, saya kira politisi-politisi Bali atau masyarakat Bali itu juga taktis. Yang dipilih adalah eh, orang-orangnya SBY, Bung Firdaus. Nah, ketika Jokowi juga ya begitu. Jadi keluasan politik Bali ini saya kira ya untuk demi kepentingan eh, kemajuan Bali sebagai pusat pariwisata atau destinasi-destinasi. Karena Bali sekarang macet juga problemnya. Nah, dia akan lebih cenderung siapa penguasa di waktu itu, dia akan cenderung memilih secara taktis figur-figur yang dekat dengan penguasa, Bung Firdaus. Iya, betul. Itu salah satu kondisi yang kita lihat dalam sisi sosiologi ya, bahwa misalnya notabene gitu, Provinsi Bali tidak bisa terlepas dari kekuasaan politik nasional tanda kutip gitu. Salah satu yang menarik misalnya bagaimana Bali masih sangat tergantung dalam konteks misalnya kebutuhan fiskal gitu, apalagi dalam pasca recovery pasca pandemi kemarin begitu. Nah, di dalam konteks ini kalau kita lihat bisa jadi misalnya dengan posisi Presiden apa namanya Prabowo begitu ya dalam level atau garis Kim Plus gitu ya, itu memiliki peluang atau opportunity yang lebih baik gitu dalam rangka menarik para pemilih Bali gitu. Dan apakah nanti Mulia Pas bisa mengoptimalkan ini? Dan kalau kita lihat dalam debat yang kedua kemarin dikatakan misalnya akan coba mendorong misalnya dana-dana dari pusat yang lebih banyak lagi untuk kepentingan Provinsi Bali gitu. Dan saya pikir ini bisa menjadi salah satu daya tarik tersendiri gitu ya. Walaupun sekali lagi entah itu DAU, DAK gitu untuk kepentingan provinsi itu kan memiliki skema tertentu, gitu, memiliki batas-batasan tertentu. Dan kita lihat misalnya yang memperebutkan DAU, DAK untuk kepentingan infrastruktur di level provinsi atau daerah itu tidak hanya misalnya satu atau dua provinsi, tetapi keseluruhan provinsi gitu ya. Termasuk juga kebutuhan kabupaten kota yang jumlahnya lebih dari 500 begitu ya. Dan di dalam konteks ini gitu ya, itu bisa menjadi satu peluang. Tetapi kalau kita lihat Meli ya dalam konteks misalnya saya ambil satu satu ilustrasi ya dalam konteks transparansi atau akuntabilitas misalnya. Kita bisa melihat misalnya ternyata pada eranya Pak Koster gitu, Wayan Koster, ternyata Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang dari sisi fiskalnya itu yang terbaik di Indonesia, Bu Meldi. Begitu, baik dari sisi transparansinya, pengelolaan anggarannya, gitu ya, termasuk dalam indeks integritasnya, gitu ya. Walaupun sekali lagi itu penilaian yang dilakukan oleh baik itu oleh KPK atau Kementerian Dalam Negeri. Gitu. Dan di dalam hal ini gitu, bisa jadi ini menjadi salah satu hal gitu ya dalam rangka menjadi salah satu keunggulan kalau kita bicara pasangan Wayan apa namanya Koster dan Giri di sana begitu. Artinya mereka punya sisi baik dalam sisi tata kelola begitu ya. Tetapi apakah itu cukup untuk menarik minat ataupun juga animo masyarakat Bali gitu ya untuk misalnya kembali memilih misalnya Koster misalnya di sana atau beralih kepada misalnya apa namanya pasangan yang lain begitu dan itu yang butuh semacam apa ya kalau kita lihat yang bisa menjadi salah satu gambaran lah kira-kira program-program detail atau tawaran-tawaran apa yang bisa mereka gunakan sebagai penarik animo atau keberpihakan atau keinginan masyarakat Bali untuk memilih mereka begitu. Dan kalau yang itu terjadi ya bisa jadi misalnya masyarakat Bali akan punya gubernur baru begitu ya di luar misalnya atau malah bisa jadi kembali gitu ya bahwa Koster akan terpilih kembali sebagai gubernur Bali. Karena sekali kalau kita lihat dari sisi animo publik atau kira-kira indikasi atau popularitas surveinya misalnya mereka berdua relatif agak seimbang gitu ya Bu Meldi ya. Walaupun sekali lagi sebagai incumbent gitu Wayne Koster punya kelebihan tersendiri gitu. Tapi bukan bukan tidak mungkin Mulia Pas juga akan bisa memberikan semacam tantangan yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat Bali Bu Meldi. Ya, Provinsi Bali adalah satu-satunya provinsi yang melek politiknya baik ya. Tidak ada daerah-daerah yang terisolir, daerah pedalaman, daerah yang susah dijangkau bertaus. Bali adalah pulau kota, jadi semua akses itu bisa akses informasi, akses apapun ya.
itu bisa dengan mudah didapat di Bali, sehingga saya kira rasionalitas pemilih juga baik di Bali ya, dan ini adalah pilihan-pilihan rasional yang harus kita akui, siapa nanti yang terbaik, Mulia atau Koster, dan ini semua demi kepentingan Bali, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi sekali lagi nanti kita akan serahkan kepada kepentingan masyarakat Bali, mereka yang paling paham kira-kira siapa yang bisa memberikan tawaran-tawaran solusi atau program terbaik untuk kebutuhan 5 tahun Bali ke depan, begitu ya. Karena sekali lagi, dalam konteks ekonomi, dalam konteks misalnya kesejahteraan dan keadilan, itulah yang menjadi indikator-indikator utama, begitu. Terlepas apakah nanti dia merupakan bagian dari incumbent, atau terlepas merupakan bagian dari kekuasaan pusat misalnya, tetapi yang paling penting, gitu, yang dijadikan sebagai indikator untuk memilih adalah kira-kira program kerjanya, kemudian transparansi dan akuntabilitas. Siapa yang bisa menjalankan amanat atau suara atau kepercayaan publik yang diberikan kepada gubernur dan wakil gubernurnya, dan dialah yang akan dipilih. Dan kita berharap Bali akan tetap menjadi salah satu barometer, gitu ya, barometer dari demokrasi yang berkembang, demokrasi yang sehat di dalam masyarakat Indonesia, begitu ya. Dan Bali akan kembali sebagai salah satu penggerak atau ikon Indonesia, baik itu dalam konteks ekonomi, budaya, pariwisata, ataupun juga kemajemukan masyarakatnya, Bu Meldi. Terima kasih Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bu Meldi. Tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.